Hello everyone, we are Rotosias. Di sini kami akan belajar mengenai sintesis protein. Sebelum itu, yuk kita kenalan terlebih dahulu. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Joan Rahali Sanggarinova Widarta, Khairunisa Putri Syahrani, Latifah Nikita Pramesti, Nazif Nabil Diaul Haq, Rafli Akbar Ramadan, dan Syifa Khairul Umar. Di sini kita akan belajar mengenai apa itu sintesis protein, mekanisme sintesis protein, dan fungsi sintesis protein. Untuk materi yang pertama, apa sih proses sintesis protein itu? Sintesis protein adalah proses pembentukan protein di dalam tubuh yang dilakukan oleh RNA atas perintah atau kode dari DNA. Sintesis protein berlangsung di dalam inti sel dan di dalam ribosom. Jumlah asam amino yang terlibat di dalam sintesis protein adalah 20. Adapun hasil akhir dari sintesis protein ini adalah terbentuknya protein fungsional seperti enzim, hormon, keratin, dan hemoglobin. Proses sintesis protein terdiri dari 2 tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi adalah proses penyalinan DNA menjadi mRNA, sedangkan translasi adalah lanjutan transkripsi, di mana mRNA akan diubah menjadi protein. Jadi, sintesis protein adalah proses penyalinan DNA menjadi mRNA dan diubah menjadi protein. Sekarang kita masuk ke dalam tahapan transkripsi. Tahapan transkripsi terjadi di dalam inti sel. Lalu proses apa yang terjadi di dalam tahapan transkripsi ini? Proses yang terjadi adalah informasi DNA selanjutnya dalam tahapan transkripsi. Kita membutuhkan beberapa komponen. Yang pertama, yaitu ada promotor sebagai tempat menempelnya enzim RNA polimerase. Lalu ada DNA template, yaitu tempat bergeraknya enzim RNA polimerase, dan DNA non-template sebagai cetakan rantai mRNA. Jadi, RNA polimerase akan bergerak dari 3 aksen ke 5 aksen untuk membentuk rantai mRNA dari 5 aksen ke 3 aksen. Oke, sekarang kita masuk dalam tahapan proses transkripsi yang diawali dengan inisiasi. Pada tahap ini, RNA polimerase akan menempel pada urutan basa nitrogen spesifik, yaitu promotor. Setelah RNA polimerase menempel, maka gelombang transkrip akan terbentuk, barulah pembentukan mRNA dimulai. Selanjutnya, tahapan elongasi. Tahap ini, RNA polimerase akan membentuk dan memanjangkan mRNA dengan memasangkan basa nitrogen pada RNA. Tahap terakhir yaitu terminasi. Pada tahap ini, RNA polimerase akan berhenti di terminator yang berisi basa nitrogen spesifik. Lalu, RNA polimerase akan terlepas dari DNA dan mRNA pun akan lepas menuju ke tahap sintesis protein. Tahapan selanjutnya yaitu proses translasi. Proses translasi adalah proses penerjemahan mRNA menjadi protein yang terjadi di ribosom. Hal yang perlu diingat adalah aturan memasangkan basa nitrogen. Pada translasi, A di mRNA akan berikatan dengan U di tRNA, dan U akan berikatan dengan A, G dengan C, dan C dengan G. Pada tahap inisiasi, subunit kecil akan menempel pada mRNA dan bergerak sampai mencapai start codon, yaitu AUG. Lalu tRNA inisiator yang membawa asam amino metionin akan menempel pada start codon, dan ribosom subunit besar akan ikut menempel juga. Nah, tRNA inisiator ini akan menempel pada sisi P atau polipeptida. Pada tahap elongasi, tRNA lain akan masuk ke sisi A membawa asam amino sesuai kode metionin di sisi P, akan berpindah ke sisi A dan terjadi translokasi. tRNA yang tadinya di sisi A bergeser ke sisi B dan seterusnya sampai membentuk rantai asam amino dengan banyak ikatan peptida atau polipeptida. Tahap akhir adalah terminasi, terjadi ketika stop codon sudah mencapai sisi A, lalu datang release vektor protein yang menempati sisi A yang menyebabkan polipeptida akan terputus dari tRNA, kemudian keluar dari ribosom dan kompleks translasi pun terpisah satu sama lain. Materi selanjutnya yaitu fungsi dari protein dan fungsi sintesis protein. Fungsi protein yaitu sebagai zat penyusun tubuh dan penghasil enzim dan hormon. Fungsi dari sintesis protein, fungsi utama dalam sejumlah proses metabolisme tubuh seperti enzim, protein struktural, dan struktur sel. Kumpulan dari materi sintesis protein ini yaitu DNA melakukan transkripsi di dalam inti sel, membentuk RNA menjadi mRNA, meninggalkan inti sel menuju ribosom dengan membawa kodon ke tRNA yang akan membawa asam amino sesuai kodon menuju ribosom atau proses translasi
yaitu asam amino dirangkai sesuai kode genetik pada kodon dan terbentuk senyawa polipeptida atau protein. Sekian dari kelompok kami, bye-bye!